Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya adalah hamba Allah yang sedang hamil 7 bulan. Penantian kehamilan ini Allah berikan di umur pernikahan 4,5 tahun. Di awal-awal pernikahan mungkin di umur 2 tahun sampai saat ini, komunikasi kami belum juga menemukan titik tenang buat kami. Sering debat dan beberapa hal yang suami lakukan di luar yang jalan seharusnya. Hutang-hutang yang dilakukan tidak jelas untuk apa, ataupun khilafnya ia berkhianat. Saya mencoba terus bertahan bersabar dan beberapa bulan sebelum saya tahu bahwa saya hamil, saya ada niatan untuk berpisah. Tetapi tiba-tiba Allah memberikan rezeki kehamilan ini. Saya dan suami bahagia, tetapi saya juga bertanya-tanya. Saya merasa belum sanggup karena kondisi pernikahan kami, lalu mengapa Allah memberikan rezeki ini kalau saya masih merasa tidak tenang. Pun terkadang merasa suami saya bukan yang terbaik untuk saya. Di usia hamil 7 bulan ini, saya masih berjuang dengan kondisi finansial suami dengan hutang-hutangnya dan sikap sifatnya yang jarang membuat saya tenang. Jalan mana yang harus saya pilih Ustaz? Bertahan atau melanjutkan niat saya berpisah setelah melahirkan? Mohon pencerahannya. Ini salah satu pertanyaan sangat sulit untuk dijawab dan ulama tidak menjawab pertanyaan seperti ini di forum umum karena butuh keterangan jauh lebih dalam dan bahkan bukan hanya dari satu pihak tapi kedua pihak. Sebagaimana yang disunnahkan Nabi SAW, janganlah memutuskan sesuatu kecuali mendengar dari kedua belah pihak. Dan yang berikutnya, husnudzan dengan Allah. Lagi-lagi husnudzan ini penting. Amalkan materi kita. Ana inna dhani abdi bi, aku tergantung perasaan hambaku terhadap diriku. Kalau baik maka baik, kalau buruk maka buruk. Kita husnudzan, kita hamil, ini sebagai bentuk pertolongan Allah SWT. Dan banyak terjadi demikian. Ada banyak wanita dikhianati oleh suami, dizolimi oleh suami, disia-siakan suaminya. Dan Allah kasih jalan keluar dan pertolongan melalui anaknya. Anaknya sayang sama beliau, anaknya mendukung dia, anaknya selalu ada, selalu ngejaga, dan seterusnya. Bahkan ketika anaknya tahu ibunya dizolimi oleh ayahnya, anaknya jadi semakin sayang dengan ibunya, dan semakin mencintai ibunya, dan semakin memprotek ibunya. Banyak gak kasus demikian? Sangat banyak. Dan akhirnya sang ibu mendapatkan sosok penjaga, sosok pemerhati, sosok pengayom, sosok ini di anaknya. Khususnya ketika anaknya sudah dewasa, sudah jadi laki-laki yang seutuhnya, dan sang ibu mungkin semakin berumur, berusia, justru dia mendapatkan kebahagiaan realnya di saat itu. Di saat dia berjuang puluhan tahun dalam hidupnya dan di dalam rumah tangganya. Dan sebagian gak dapat sampai akhir pernikahannya, mungkin suaminya meninggal, dia gak mendapatkan sosok itu dari suaminya, tapi Allah justru kasih dari sosok anak. Banyak kasus demikian. Jadi husnudzan, baik sangka kepada Allah. Adapun berpisah atau bertahan, kembali kepada masalah mudarat dan coba istikharahkan. Yang paling tahu tentang kita adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak sholat, banyak minta petunjuk, minta Allah tunjukkan yang hak itu hak dan yang batil itu batil, dan minta kalau memang itu yang terbaik maka pertahankan ya Allah, dan kalau pernikahan ini lebih buruk dan yang terbaik adalah berpisah maka mudahkan. Perbanyak minta sama Allah Tabaraka dan husnudzan kepada Allah. Lalu diskusikan dengan orang-orang yang matang, yang bijaksana di lingkungan terdekat kita, di keluarga kita, yang mengerti kita, mengerti suami kita, dan tahu ini arahnya seperti apa. Karena tidak simpel, tidak sesederhana itu. Dan sekali lagi Allah yang Maha Tahu dan Allah yang Maha Mengetahui.